Cek. Monggo mas, maju mas. Kok delik-delik? Tetap ketok loh, gede soalnya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Rekan-rekan yang saya hormati, kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, anugerah dan kasih sayangnya yang diberikan kepada kita. Termasuk sampai pagi hari ini kita diberi waktu, kekuatan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan tugas ibadah kita kepadanya, yaitu dengan berkumpul bersama, belajar bersama, mendengarkan sebagian petuah dari alim ulama, yang dalam hal ini insyaallah nanti kita baca syarah ringkas Hisnul Muslim. Semoga menjadi amal saleh kita, menjadi sarana mendapatkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kita melanjutkan ibadah, agar bisa istiqamah dan tentu agar kelak di akhir penghujung kehidupan kita menggapai husnul khatimah, amin. Semoga salawat, salam dan keberkahan selalu dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, teladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat, para nabi dan rasul lainnya, serta semua umat Islam yang masih mau memegang agama ini dengan baik sampai kelak jelang kiamat tiba. Baik jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini suasananya agak redup ya, tapi sumuk. Untuk lebih menghangatkan dan memanaskan suasana pagi hari ini biar semakin heboh dan fokus tentu saja. Mana Mas Edi tadi? Mas Dedi tadi? Kok hilang? Tadi sudah muncul, hilang lagi. Iya. Kemana Mas Dedi? Oh iya. Baik, hari apa sekarang? Maksud saya Jumat apa? Jumat Wage. Tanggal 20? Betul? 25 Jumadal Akhirah atau Jumadal Tsaniyah 1443 Hijriah. Bertepatan dengan 28 apa 29? 28 ya, 28 Januari 2022. Baik. Berarti hitungan hari ke depan Ramadan tiba kurang lebih nih, karena kita tidak bisa memastikan kurlep berapa hari. Berapa hari Mas? Cepat saja ini biar berpikir kita. Oh kakean 65 60? Anak mungkin 63 lah. Kalau 62 kurang deh. Kalau enggak 63, 64. Gampangannya begini Mas, kalau bulan Hijriah itu kan 29 atau 30. Yang utuh berapa? Yang utuh? Yang utuh kan 2 bulan. Ya enggak? Yang utuh 2 bulan. Kalau 2 bulan kan berarti 59
9 kan, 30 sama 29. Cuman yang Jumadil Akhirah ini 29 atau 30? Katakanlah 30. Berarti masih 5. 59 tambah 5 64. Kalau dia 29 berarti masih 4. 59 tambah 4 63. Sijine kakean, sijine kurang. Berarti kita luruskan. Agama Islam itu wasat. Ahlus sunnah itu wasat. Ya, tidak ifrat, tidak tafrid. Pentingnya kita menghitung seperti itu. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita waktu, kesempatan, dan tentu yang paling utama adalah taufik untuk bertemu dan mengisi Ramadan dengan amal-amal saleh, sehingga di akhir Ramadan Allah berkenan mengampuni seluruh dosa kita dan menggolongkan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Allahumma amin. Baik. Mas Dedi belum datang juga ini. Tayyib, kita mulai saja ya. Terakhir tentang zikir pagi, sudah belum? Oh belum ya? Istikharah. Baik, berarti sekarang zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan zikir petang. Poin ke-27, azkarus sabahi wal masa. Azkarus sabah wal masa. Perhatikan di situ di buku aslinya ya, di buku aslinya ada tulisan alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Itu bukan zikir pagi ya, tetapi itu sebagai kata pembuka, pengantar dari penulis. Ya, penulis. Yang dalam hal ini pensyarah salah paham. Perhatikan di situ ya. Pensyarahnya menganggap ini sebuah zikir pagi, sehingga beliau menyebutkan aradal musannifu min hadzal qawli al-ishtighala bi dzikrillah ta'ala was salatu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam fi tilkal awqat. Penulis dengan pembukaan ini ya, kata pensyarah aradal musannif min hadzal qaul. Kata pensyarah, penulis ingin supaya kita menyibukkan diri dengan hamdulillah, memuji Allah, berzikir kepada Allah, dan membaca salawat pada waktu-waktu tersebut. Tapi direvisi, diralat, dibetulin lagi oleh sang penulis. Qala al-musahhih, yang dimaksud adalah penulis asli ini, Syekh Dr. Said Al-Qahtani. Aradtu an yabda al-muslimu bilhamdi lillahi ta'ala wassana'i alaihi wassalatu wassalamu ala rasulullah summa yadhkurullaha ta'ala. Jadi memulai berzikir dengan membaca ini, bukan menyibukkan diri dengan zikir ini. Bisa dipahami ya? Kalau yang dimaksud pensyarah adalah menyibukkan zikir ini pada waktu-waktu tersebut. Tapi yang dimaksud oleh penulis adalah memulai zikir tadi sebelum zikir yang akan disebutkan. Bisa dipahami ya? Jadi bukan zikir tersendiri, membaca salawat, membaca ini bukan. Wallahu a'lam bishawab, begitu ini maksud. Nah, zikir pertama atau sebagai pembukaan dari beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu keutamaan berzikir. Keutamaan berzikir. Pada waktu pagi dan pada waktu petang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an aq'uda ma'a qaumin yadhkurullaha ta'ala min salatil ghadati hatta tatlu'a asy-syamsu ahabba ilayya min an a'tiqa arba'atan min waladi Ismail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku duduk berzikir bersama jamaah ini, artinya
setelah sholat subuh, tidak langsung pulang. Setelah sholat berjamaah, sholat subuh tidak pulang, tapi tetap duduk bersama yang lainnya juga duduk. Tapi duduknya apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai sholat subuh sampai terbit matahari. Jadi zikirnya dilakukan sesudah selesai sholat subuh. Sampai kapan? Terbit matahari. Duduknya duduk berzikir, bukan duduk sekedar duduk, bukan ngobrol, bukan ngopi, ya. Dan ma'a qaumin artinya sholat berjamaah, bukan duduk di rumah. Jadi perhatikan di sini, sejak selesai salat subuh di masjid, setelah salat jamaah, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min an a'tiqa arba'atan min waladi Ismail, daripada beribadah dalam bentuk memerdekakan budak 4 orang budak dari keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Memerdekakan budak salah satu ibadah yang mulia, pahalanya gede. Apalagi budaknya dari keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Tapi kita diberi kemudahan jamaah. Oleh karenanya jangan kita bingung, lah bagaimana ini budak masih ada dalam syariat Islam, prakteknya gimana? Nah, kalaupun tidak bisa dipraktikkan yang ini, ada gantinya. Gantinya apa? Duduk berzikir setelah salat subuh berjamaah di masjid sampai kapan? Terbit matahari. Bahkan itu lebih dicintai, disukai oleh Nabi SAW. Wala an aq'uda ma'a qaumin yadhkurullaha ta'ala min salatil asri ila an taghruba asy-syamsu ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'atan. Sama ya. Begitu pula aku duduk berzikir, tidak pulang, bersama orang-orang yang juga berzikir setelah salat asar sampai terbenam matahari, lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 orang budak. Perlu diketahui, keturunan Nabi Ismail tentu keturunan mulia. Sebagaimana pula Nabi SAW salah satu dari keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Tentu ini sangat tinggi kedudukan derajat kebangsawanannya. Andaikan mereka ada yang menjadi budak, tentu kita memerdekakannya menjadi memiliki nilai yang lebih. Baik, sekarang apa yang bisa atau dianjurkan dibaca pada waktu zikir pagi? Yang pertama adalah membaca surat apa? Surat Al-Baqarah. Loh, wakeh iya tapi ayatnya 255. Kalau kita membaca surat Al-Baqarah full, ya kayaknya nggak cukup waktunya. Iya. Membaca surat Al-Baqarah ayat berapa? 255. Satu ayat saja yang dikenal dengan nama Ayatul Kursi. Membaca ayat kursi atau ayat ke-255 surat Al-Baqarah. Tentu ketika membaca, kita awali dengan isti'adzah atau ta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bacaannya sudah hafal semuanya dan harus hafal. Ya, meskipun keharusan ini bukan sesuatu yang wajib, tetapi sayang 1000 sayang kalau kita sampai tidak hafal surat Al-Baqarah 255. Apalagi ini isinya, jamaah. Isinya luar biasa ini.
Isinya adalah berkaitan dengan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, berkaitan dengan pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih Allah Tuhan kita itu? Nah, salah satunya bisa dilihat, dibaca di dalam satu ayat ini. Sehingga ayat ini menjadi a'zamu ayatin fil Quran. Ayat paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Ayat yang paling agung berisi apa? Berisi tentang Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah. Nama-nama sifat-sifat Allah yang luar biasa. Karena Allah maha sempurna, karena Allah maha agung, karena Allah maha tinggi, karena Allah maha besar. Wajarlah ketika ayat ini dari awal sampai akhir berisi tentang pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah ayat paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim. Sugeng Mas Dedi dinten-teni ket mau arep ditakoni malah ndelik. Cuma lagi perhatikan baik-baik. Ini dalilnya ya. Ini kisah tentang keutamaan membaca ayat kursi. Kisah ini bagus untuk kita ulang kembali. Silakan dibaca, dan saya yakin sudah sering dibaca, sudah penjenengan ketahui atau sebagian besar sudah tahu. Mari kita lihat kisahnya. Wal haditsu bitamamihi. Hadis ini secara lengkapnya huwa anna Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anha kana lahu jurnun min tamr. Jadi saat itu ini ada beberapa kisah ya. Salah satunya kisahnya ini. Ubay bin Ka'ab memiliki satu wadah untuk menjemur atau menyimpan kurma. Ya, jurnun. Pokoknya wadah lah, saya nggak ngerti kayak apa ya bentuknya aslinya. Pokoknya ini wadah lah. Bahasa kita apa? Tisu tampah. Nggak tahu apakah, pokoknya wadah lah. Mungkin sejenis tampah atau nampan atau apa saja. Nanti dicek. Saya belum ngecek ya. Jurnun itu bentuknya kayak apa? Apakah masih ada di zaman ini? Atau itu memang jenis wadah yang ada pada zaman dahulu? Coba nanti dicek. Intinya Ubay bin Ka'ab kana lahu jurnun min tamr. Fakana yanqus. Tetapi setelah dicek kok setiap hari berkurang isinya, artinya kurmanya. Di wadah itu loh. Kemarin masih banyak, ini kok kelong kan begitu. Faharisahu dzata laila. Karena penasaran, lho iki wingi kebang kok saiki kelong sapa sing njupuk? Belum dijual, belum ada yang ngambil dari keluarganya, enggak ada. Tahu-tahu kok berkurang. Maka dia berinisiatif mau menjaga dan mengawasinya pada malam hari. Karena ketahuan berkurangnya itu ketika pagi hari. Fa idza huwa bidabbatin shibhil ghulamil muhtalim. Ternyata pada malam hari itu ketika dicek ya, dijaga, diawasi, tiba-tiba muncullah dabah seperti binatang begitu yang mirip-mirip dengan anak kecil, tapi anak kecil yang sudah muhtalim, yang sudah balik. Al-muhtalim itu balik. Kemudian fasallama alaihi, karena ya gelap malam, tapi kan mungkin sekilas seperti anak, ya anak lah yang sudah menginjak dewasa, sudah balik, di awal balik. Dia bersalam kepadanya. Faradda alaihi salam. Makhluk yang seperti anak tadi pun menjawab salam. Faqal, maka Ubay bin Ka'ab penasaran. Man anta? Siapa gue? Kan gitu ya. Sinten mas? Kan gitu ya. Karena anak kecil bukan pak. Iya kan? Siapa gue? Mungkin ngoko ya. Kalau agak lembut ya. Sinten iku mas? Gitu ya. Dia langsung curiga. Jinniyun am insi? Ki jin apa menungso? Jadi mulai curiga nih.
Ternyata dijawab qal jinni. Jin. Ya, jin. Bukan Joni ya, jinni. Jinniyun. Jin. Maksudnya dari golongan jin. Jinniyun golongan jin, insiyun golongan manusia. Jenis. Qala, maka Ubay melanjutkan kisahnya. Fanawalani yadak. Maaf, fanawilni yadak. Ulurkan tanganmu. Nawilni itu dalam bentuk fi'il amr ya. Fanawilni yadak. Ulurkan tanganmu kepadaku. Mau dicek. Fanawalahu yadah. Dia pun manut. Nih tanganku. Diulurkan tangannya. Fa idza yaduhu yadu kalbin. Ternyata tangannya tangan anjing. Wa sya'ruhu sya'ru kalbin. Setelah dicek, rambutnya itu rambut anjing. Kalau manusia meskipun ada yang itu brewok tebal itu ya enggak sebanyak itu. Coba kalau anjing yang itu kan lebat ya. Coba kalau penjenengan umpama ngono kuwi. Melayu. Orang guru Melayu, orang Melayu, Mas. Mati ngadeg wis. Ngeweliun. Ya, ndrodok, ngewel. Nek iso uga napa, Mas? Wah, semaput oke, nek semaput siapa, Mas? Kepoyo? Lah iya jenenge wong wedi iki wis ora iso di. Nek ngompal iku nek bubuk, Mas. Dalam kondisi jaga, itu jenenge apa? Kepoyo? Itu, Mas. Nek pipis ki sengaja. Ya Allah. Jadi kita harus pandai menggunakan kata yang mana yang tepat. Terbirit-birit ki Melayu. Ki mau orang ngomong Melayu. Qala hadza khalqul jin. Dia berkata, inilah apa namanya? Seperti inikah ciptaan jin itu? Ya. Qala qad alimatil jinnu annama fihim rajulan ashadda minni. Jadi diartikan, ia menjawab bahwa ada jin yang tentu jauh lebih kuat daripada aku. Jadi seperti ini tuh kekuatan jin. Lalu ada yang lebih kuat daripada aku, kata jin tadi. Qala fama ja'a bik. Nah, kemudian lanjut Ubay bertanya, kowe teker ngopo? Kan itu ya. Kamu datang mau ngapain? Qal, jin itu menjawab, balaghana annaka tuhibbus sadaqah. Perhatikan. Kami dapat info, dapat berita bahwa engkau ini orang yang suka bersedekah. Ternyata jin juga pasang apa ya? Jadi ngerti, oh mas ini suka ini, mas ini suka itu, ngerti. Ya, karena dia balaghana annaka tuhibbus sadaqah. Yang sampai kepada kami beritanya bahwa Anda ini orang yang suka bersedekah. Fajina nusibu min ta'amik. Oleh karena itulah saya datang, kata jin tadi, untuk mengambil sebagian dari sedekah yang kau miliki. Kan kamu suka sedekah, ya aku ambil lah. Kan gitu. Pinter lagi, pinter. Logikanya kalau Anda suka bersedekah, mestinya aku datang minta kan izin, mana bagianku. Tapi dia ngambilnya tanpa izin. Tapi dia berdalih di depan. Hati-hati jamaah. Loh, gue lah senang sedekah tau? Aku juga dewi. Nah, pinter tuh. Kita jangan begitu. Jadi nanti kalau ngerti tetangganya itu suka bersedekah, loh kok hilang? Loh, kok daripada aku nembung kesuwen toh? Ya peleme wingi dibungkusi 10 kali telu. Ya, jangan begitu. Kalau nggak izin namanya mencuri. Ya, beda. Itu status yang beda. Tapi namanya jin, juga pandai berkilah dia. Hati-hati jemaah. Kemudian qala fama yunjina minkum. Nah ini dia. Ubay bertanya, apa yang harus kami lakukan supaya kami ini
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatanmu. Qala hadhihi al-ayatul lati fi suratil Baqarah. Ayat ini yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi. Man qalaha hina yumsi ujira minna hatta yusbih. Barang siapa membaca ayat kursi ini pada sore hari, maka dia akan dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan kami, kata jin itu, sampai pagi hari. Wa man qalaha hina yusbih ujira minna hatta yumsi. Barang siapa membaca ayat kursi ini pada pagi hari, akan dijaga dari kami, bangsa jin, kejahatan, keburukan mereka, sampai sore hari. Siapa yang berceramah ini? Jin. Pandai apa pinter? Pinter berdalil, ya. Pandai baca Al-Quran, ngerti hadis, ngerti syariat. Masya Allah. Hati-hati jamaah. Falam asbaha, pagi harinya, tadi ini dialog malam hari. Setelah beberapa hari penasaran, Ubay bin Ka'ab menjaga, oh ternyata ada makhluk yang seperti tadi. Kemudian ditanya, terjadi dialog. Begitulah penjelasan dari jin tadi, memberitahu Ubay bin Ka'ab, barang siapa membaca ayat kursi pagi hari dijaga sampai malam, barang siapa membaca sore hari dijaga sampai pagi, dan seterusnya. Pagi harinya, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalikalah. Tentu penasaranlah sahabat ini. Setelah selesai salat subuh, beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan kisah semalam, dialog semalam, dan ilmu yang didapat dari jin semalam. Faqal, mendengar kisah dialog antara Ubay bin Ka'ab dengan jin yang menyampaikan fadilah ayat kursi tadi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sadaqal khabith. Sedekah itu benar, khabis itu yang jelek, orang yang pendusta. Si pendusta itu, si setan yang jelek itu, saat ini omongannya benar. Omongan dia itu benar. Faedahnya banyak jamaah. Mari kita lihat sebelum kita lanjutkan, bahwa ternyata jin itu juga makan, juga minum, dan seterusnya. Oleh karenanya kita ketika masuk rumah diperintah supaya menyebut nama Allah, baca bismillah. Ketika mau makan baca bismillah. Supaya apa? Supaya setan tidak nginep di rumah jenengan, dan supaya setan tidak ikut makan makanan penjenengan. Coba kalau itu orang-orang kaya raya, rumahnya bak istana, makanannya Masya Allah, menu terbaik di dunia, 4 sehat 5 sempurna. Coba kalau dia masuk rumah tidak baca bismillah, ketika makan tidak baca bismillah, sama halnya dia memiliki apa? Bukan teman lagi, ya, hidup bersama dengan setan-setan yang dia pelihara, gemuk-gemuk, dikasih fasilitas luar biasa. Jadi kalau setannya semakin kuat, setannya semakin cerdas, ya jangan salahkan mereka. Karena mereka seperti itu jemaah. Termasuk pula ketika mohon maaf mau berhubungan badan suami istri, kan suami disuruh baca bismillah, berzikir kepada Allah supaya tidak nimbrung itu syaitan. Tempat tinggal, ini teman-teman aja mau cari tempat tinggal sulitnya minta ampun, mereka malah pelihara syaitan. Kita mau makan aja sulit, mereka kasih makan syaitan luar biasa. Teman-teman masih banyak bujangan tuh. Mereka malah mempersilahkan ikut nimbrung dalam urusan paling privacy. Nauzubillah min dzalik. Jadi zikir itu ternyata manfaatnya luar biasa jemaah. Salah satunya adalah membaca ayat kursi. Jadi setan itu senantiasa mengikuti kemanapun seseorang kalau dia tidak berzikir kepada Allah. Makanya kita diperintah setiap saat berzikir kepada Allah, di mana saja, kapan saja. Ya enggak? Supaya apa? Supaya kita terlindung, terjaga dari kejahatan, keburukan, dan bisikan syaitan yang berusaha ngikuti aja kemana kita pergi. Karena mereka memang membisikkan dan menggoda, mengajak kita berbuat buruk jemaah. Kita nggak ngerti musuh kita ini ada selalu mendampingi kita.
Siapa yang bisa menjaga kita? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sebabnya atau caranya? Dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, bahwa tadi ya, para sahabat itu orang-orang yang pemberani. Mengapa? Karena mereka tahu tauhid, paham tauhid. Ya. Jadi kalau ada makhluk tidak lari terbirit-birit. Tapi malah didekati, ditanya dan seterusnya. Kemudian bahwa jin bisa menjelma dalam bentuk ya, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bukan bentuk aslinya tentu saja ya, bukan bentuk asli. Berikutnya ada pelajaran penting di sini jamaah. Ilmu itu sebanyak apapun yang dimiliki seseorang, kalau tidak diyakini dan diamalkan tidak bermanfaat. Iya enggak? Ada orang kita ajak sholat, aku pintar mas sholat, tapi dia orang ngelakoni sholat. Ada orang ngerti ini ngerti itu, tapi nggak dilakoni itu, nggak bermanfaat. Sebagaimana ini jin. Yarhamukallah. Berikutnya, kebenaran itu dari siapapun datangnya, ya, siapapun yang menyampaikannya, maka terimalah kalau itu memang kebenaran. Jangan melihat siapa yang menyampaikan. Ini kan pendusta, ya, makhluk jahat. Tapi ketika ucapannya benar, sekali bernabi SAW pun menerima penjelasan ucapan jin. Sadaqal khabith. Si penjahat itu hari ini ngomongnya benar. Ya kita terima kebenaran itu. Yarhamukallah. Bukan berarti kita mengikuti gaya jin. Enggak. Tetapi siapapun yang mengatakan kebenaran itu jangan ditolak. Apalagi sekedar berbeda suku, berbeda ras, berbeda negara. Muslim benar-benar terima. Kadang sebagian orang pokoknya kalau saya ngomong Arab ora tak tombok lho piye. Nabi ini awake dhewe wong Arab. Kadang-kadang apa? Karena apa namanya? Perasaan pokoknya nek krungu wong Arab wis ora seneng nih. Antipati. Tidak bisa. Bahkan seandainya ada penjahat, ada koruptor, ada macam-macam, tapi ngomong seorang koruptor ngasih penjelasan, ngasih pengajian, kalian jangan korupsi karena korupsi itu jelek, dosa besar. Biar dia saja yang korupsi. Ya terimalah, karena korupsi nggak betul, ya kejahatan, seterusnya. Meskipun yang ngomong seorang koruptor. Ini sama. Intinya kebenaran itu diterima dari mana datangnya, dari mana dari siapapun yang mengucapkannya. Tapi jangan dibalik. Kemudian kalau begitu kita belajar ke jinnya. Tidak. Ini andaikan ada orang jahat ngomong kebenaran, terima kebenaran itu. Bukan berarti kita belajar kepada orang jahat. Ya, belajar kepada ahlinya. Taib, berarti dibaca ayat kursi. Berapa kali bacanya? 1 kali. Yang berikutnya, membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Falaq, membaca surat An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Itu ada hadisnya. Di sini tidak disebutkan ya. Abdullah bin Khubayb. Ini dia. Oh ini dia. Disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Khubayb. Abdullah bin Khubayb. Ada cuma nanti ya. Man qalaha salasa marrati hina yusbih hina yumsi kafathu min kulli syai. Kalau tidak salah
kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain hina tumsi wa hina tusbih thalatha marrat takfika min kulli syai." Begitu hadisnya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah qul huwallahu ahad dan al-mu'awwidhatain, al-falaq serta an-nas thalatha marrat, 3 kali. Hina tumsi wa hina tusbih, ketika engkau berada di sore hari dan ketika engkau berada di pagi hari. Takfika min kulli syai', maka akan mencukupimu dari segala sesuatu. Akan mencukupimu dari segala sesuatu. Ada penjelasannya. Takfika min kulli syai', maka cukup bagimu dari segala sesuatu. Coba tak carikan kalau ketemu ini sebentar. Jadi takfika min kulli syai', saya lupa tempatnya. Tapi belum ketemu ini. Intinya ada penjelasan bahwa takfika min kulli syai' itu cukup bagimu dari segala sesuatu, artinya dengan kau membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali pagi dan petang, maka engkau akan dijaga dari segala keburukan. Cukup bagi Anda membaca ini, maka engkau akan dijaga dari segala keburukan pada hari itu. Penjelasan kedua, cukup bagimu dari zikir-zikir yang lain. Zikir pagi dan petang kan banyak banget tuh. Andaikan engkau membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas 3 kali, maka ini cukup, ya, mencukupi dari zikir yang lain. Andaikan waktu kita terbatas misalnya, waktu kita sedikit, lalu keburu-buru nggak bisa melanjutkan zikir yang banyak, maka baca ini mencukupi dari zikir yang sekian banyak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada 2 penjelasan yang saya catat tapi belum ketemu ini. Yang pertama, cukup bagimu dari segala sesuatu, artinya dengan sebab ini Allah akan menjaga dirimu dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi lagi, dijaga oleh Allah. Yang kedua, andaikan kita tidak sempat membaca zikir yang lain, maka cukup membaca ini. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi usahakan dibaca jamaah ya. Apa tadi ayat kursi? Sekali. Kulhu, Al-Falaq, An-Nas. Diulang 3 kali. Begitu. Jadi jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru pulang. Kecuali ada kebutuhan, ada apa. Termasuk kemarin sudah kita baca, habis sholat jangan terburu-buru pergi, beranjak, kelepat begitu ya. Tidak. Tapi berzikir dahulu. Secara khusus pagi dan petang, ditambah ada zikir pagi dan zikir petang. Ternyata luar biasa manfaatnya. Bacaan yang lain atau zikir yang lain pada waktu pagi dan petang. Iya. Ndi lho medeni iki Mas, ana suarane ora ono. Kene Mas. Ya Allah, wis gede lho. Nek cah cilik kan ora iso pisah karo apa jenenge Mas? Itu tadi menerima kebenaran walaupun dari siapapun gitu. Iya. Gitu. Kan itu kan untuk ranahnya kita untuk mengantisipasi subhat-subhat jangan yang berada pada ustaz yang memang mengarahkan ke subhat-subhat seperti itu kan kita memilih malahnya gimana gitu kan. Karena kan sekarang banyak orang yang mengatakan itu benar. Sebenarnya itu memang enggak. Kalau ustaz yang tujuan dengan yang benar itu enggak benar. Loh, kalau ngerti ora bener ya jadi ditampa. Berarti kan ora bener. Iya. Artinya ketika itu yakin kebenaran. Contoh misalnya, saya gampangannya gini. Ana wong maling.
Kalau dia bilang, "Le, kowe aja maling ya." Bener omongan gue. Padahal dia tukang tompo nasihatnya itu. Bisa dipahami? Gitu maksudnya. Tapi kalau yang disampaikan kita nggak tahu bener apa salah, ya nanti dulu. Apalagi kita sudah ngerti yang suka ngomong itu penjahat misalnya. Yang ngomong penjahat. Tapi kita nggak tahu persis ini bener apa salah omongannya. Ya jangan diterima karena asalnya dia penjahat. Itu maksudnya. Tapi kalau misalnya dia penjahat, dia orang jelek, orang ini, tapi suatu kali yang diomongin bener, maka diterima karena kebenaran. Tapi kalau yang diomongin itu nggak jelas, kita kembalikan hukum asalnya dia seorang penjahat. Jangan diterima dahulu karena kita belum yakin yang disampaikan benar. Begitu. Lah kalau sudah ngerti itu palsu, itu nggak bener, ya jangan diterima. Hatta yang ngomong itu orang baik selama ini, tapi ngomongnya pas itu keliru, ditolak apa ditolak? Ditolak. Apalagi jelas-jelas selama ini banyak kelirunya, lalu ngomong orang genah. Selama ini terkenal banyak kelirunya, oke? Lalu dia menyampaikan sesuatu yang belum jelas. Kira-kira ditolak apa ditolak? Ditolak. Karena belum jelas. Gitu ya. Makanya harus berhati-hati. Cek dan recheck. Nah, dalam hal ini ya harus ditabayun atau tasabbut sebelum kita mengiyakan. Dan ini memang berkaitan dengan masalah pemahaman, apalagi agama, apalagi berita, itu harus hati-hati. Harus hati-hati. Kalau ini kan jelas. Artinya apa? Pelajaran ini pelajaran saja bahwa tidak semua orang jahat itu ditolak semua omongannya, atau semua orang jahat ditolak semua omongannya, tidak peduli. Pokoknya gue orang elek, aku nggak mau denger, ya nggak gitu. Kalau untuk cari amannya, cari amannya biar kita nggak kena seperti itu. Kalau yang ngomong, loh ini beda. Nah tadi sudah saya sampaikan, garis bawah tadi didengar enggak? Bukan berarti kita belajar sama orang. Nah itu mas, andaikan ada orang jahat ngomong bener, ditambah apa ditambah? Tapi bukan berarti kita belajar sama orang nggak bener. Tadi kan sudah tak sampaikan. Nah itu kelirunya. Makanya jangan suka dengerin pengajian yang nggak jelas-jelas. Itu jangan. Tapi andaikan kita nggak sengaja krungu, kok bener? Wes pokoknya yang diomongin kabeh salah. Orang ngono, paham? Iya nggak? Contoh gampangan lah, seorang ahli maksiat. Tadi gampangannya gitu. Ahli maksiat ngomong, "Gue aja main kira apa? Ben aku wae urusan." Nah gitu ya. Ditombor nasihat, iya, karena main itu jelek, dosa besar. Ono ahli bid'ah ngomong, "Oh, aja bid'ah, ora apik bid'ah. Ben aku sing bid'ah." Ayo stop nih, sing ngomong aja berbuat bid'ah. Bener apa bener? Bener, diterima. Begitulah. Maksud saya bukan berarti nek ono wong iki apik, bijak tenan kae. Lho, ora ngono kuwi. Berarti tak sinau karo dheweke. Dheweke apik kok nasihate. Ahli bid'ah, tapi apik nasihate. Lho, ahli bid'ah kok apik nasihate, ora mungkin. Secara umum, tapi suatu kali misalnya ngomong, ini kan cuma sekali ngomongnya. Tapi namanya setan umumnya jelek karena dia memang suka mengganggu kita. Jadi beda dari kasusnya. Jangan sengaja, kadang pernah itu dengar dia omongannya betul, dia menyampaikan hadis betul, lalu tak ngaji sama dia, tak sinau sama dia, tak belajar sama dia. Padahal kita sudah ngerti. Di sisi lain, terkenal dia. Begini begitu bikin masalah. Jangan. Ya, begitu nggih. Caranya bagaimana biar tidak mendapatkan pengaruh-pengaruh seperti itu? Ya jangan dengerin dengan sengaja. Kalaupun terdengar tidak sengaja, tinggalkan. Cari aja dengerin yang lain lebih banyak, yang lebih baik dan jelas. Begitu nggih. Dan ini memang di masyarakat orang itu kadang hanya melihat penampilan. Penampilannya top, cara ceramahnya hebat, gayanya masya Allah menarik, ramarak kayak ngantuk. Anak ceramah biasa mesti ngantuk. Ngene apa nggih? Ki mau jane ketok do ngantuk. Jazakallah khairan Mas Nur, gara-gara jenengan dorang ngantuk. Jadi begitu ya. Jadi ceramah di sini beneran ngantuk jane iso Mas. Piye Mas? Ya ustadz ceramah jenengan madang Mas.
Orang mungkin ngantuk. Iya. Iya. Baik. Jadi memang bukan berarti tadi sudah sampaikan kisah ini bukan berarti kemudian kita dianjurkan atau dibolehkan belajar kepada orang jahat atau ahlul bid'ah, tidak boleh ya. Tapi andaikan orang jahat atau orang yang tidak betul tadi suatu kali ngomong kebenaran, kalau memang itu benar yakin, maka diterima. Begitu. Jadi harus dipahami ya. Jangan sampai nanti malah salah paham, dijadikan dalil untuk belajar ke jin, ya. Belajar ya, bisa jadi. Jin top ini. Ya, belajar sama jin. Berikutnya, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibari. Rabbi a'udzu bika min azabin fin nar wa azabin fil qabr. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna itu kalau pagi. Kalau sore wa amsayna, diganti ya, nanti diganti. Kalau di sini ada khairi ma fi hadzal yaum, diganti dengan khairi ma fi hadhil lailah. Jadi begitu ya, diganti lafadznya. Jadi diganti wa idza amsa qala amsayna wa amsal mulku lillah. Kalau dia malam, Rabbi inni as'aluka khaira ma fi hadhil lailah. Artinya amsayna atau asbahna itu dakhalna fis sabah wa dakhalna fil masa. Mutalabbisina bi ni'matin wa hifdzin min Allah, dalam kondisi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari kita bisa bangun dalam kondisi sehat, dalam kondisi masih menjadi seorang muslim, bisa beribadah dengan mudah. Itu nikmat taufik dari Allah, maka kita bersyukur kepada Allah. Asbahna, ya Allah, pagi hari ini aku bisa bangun, bisa makan, bisa bekerja, bisa beribadah, bisa berzikir kepadamu, bisa melakukan kebaikan-kebaikan dalam kondisi aman, sehat, kuat. Ya, semua ini nikmat darimu ya Allah. Jadi pengakuan, bentuk syukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian pagi hari kita menjadi orang hebat, aku kok kan gitu. Enggak boleh. Tapi semuanya nikmat dari Allah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Begitu pula ketika sore hari. Kemudian wa asbahal mulku lillah wa amsal mulku lillah. Begitu pula seluruh alam, seluruh makhluk ini senantiasa berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada doa di situ ya, setelah membaca tahlil tadi ya. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dah. Ini jelas. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Berdoa kepada Allah, minta supaya diberi kebaikan hari itu dan kebaikan hari berikutnya. Mohon berlindung kepada Allah dari keburukan hari itu dan keburukan hari berikutnya. Begitu pula pada malam hari. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha. Mohon kebaikan malam ini dan malam berikutnya. Mohon berlindung kepada Allah, dijaga dari keburukan malam ini dan malam berikutnya. Masya Allah jamaah. Ini doa yang luar biasa. Lalu berdoa Rabbi a'udzu bika minal kasal. Ingat, berarti sifat malas itu penyakit, keburukan. Kita mohon kepada Allah, berlindung ya kepada Allah dari sifat malas. Maka jangan malas ya mas untuk beribadah. Jangan malas belajar. Dan
Salah satu ibadah para bujangers adalah rajin-rajin cari jodoh. Hai, ibadah. Lamar ini kan teman-teman banyak anaknya perempuan. Datangi satu-satu. Pak, sampelan di anak wadon. Oh sentai, ya Allah. Anak Mas Teguh entai di pangan buto. Entai ya Allah. Isih lah ya Allah. Kok entek lho mau dipangan sopo? Ya Allah. Yo njaluk meneh, nyuwun meneh sama Allah. Nyuwun marang Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berilah saya anak perempuan, kan gitu. Ya Allah. Lho ya otomatis toh ya. Iya. Jadi begitu nggih. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rajin. Kita jangan sampai jadi malas. Aku malas lah. Ditolak ping 5 wis. Untung jangan. Jangan ya. Sesungguhnya Allah akan memberikan pengabulan doa malam yasta'jil. Selama dia tidak tergesa-gesa. Apa tergesa-gesa? Aku sedang bolak-balik ini. Tolak terus. Akhirnya enggak ndonga, enggak berusaha. Jangan. Semangat, Mas, jangan kendor ya. Jangan malas ya. Ayo. Tegak gini loh, jangan mau ngedeluh. Tegak. Berdoa pula dari wasu'il kibar, mohon kepada Allah agar tidak diberi masa tua yang jelek, yang buruk. Berdoa dari Allah, mohon perlindungan kepada Allah dari kepikunan, kelemahan akal, kelemahan hati, kelemahan fisik. Masya Allah para sahabat, ya luar biasa. Apalagi para orang-orang saleh, para alim ulama. Itu sampai sepuh-sepuh ya. Kalau fisik mesti semakin ringkih, itu manusiawi ya, sunatullah begitu. Tapi Masya Allah ya, mereka sehat, mereka kuat ya, secara umum seperti itu. Makanya kita mohon kepada Allah dari masa tua yang buruk. Rabbi a'udzubika min adzabin fil nari wa adzabin fil qabr. Ini jelas. Itu di dunia tadi ya, di dunia kita mohon kebaikan. Di akhir-akhir kehidupan kita, di masa tua kita berlindung kepada Allah dari keburukan. Lalu setelah kematian kita mohon perlindungan. Rabbi a'udzubika min azabin fin nari wa azabin fil qabr. Ya Allah ya Tuhanku, aku mohon perlindungan kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur. Hadis ini juga menunjukkan adanya siksa kubur. Ada siksa kubur. Ya, lah siksa kubur kan rohnya udah diambil. Ya ini urusan gaib jamaah. Allah Maha Kuasa, Maha Bisa. Apapun yang Allah kehendaki. Dan tidak bisa dilogika. Tidak bisa dilogika. Jadi kita berlindung kepada Allah dari apa di dunia, di antaranya berlindung dari kemalasan dan min su'il kibari. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Kemalasan dan masa tua yang buruk. Salah satu wallahu a'lam bishawab, ini mungkin yang terbersit dalam benak ya. Orang itu ternyata ketika masa muda, selama masih sehat itu dia selalu aktif. Itu masa tuanya dia tidak akan pikun dan sehat. Lihat orang-orang yang ketika umur 80, 90 masih sehat, ada sampai hari ini. Itu ternyata bukan orang pemalas. Kalau tidak percaya buktikan. Tidak, bukan orang pemalas. Selalu bergerak. Bergerak itu bukan hanya fisiknya, hatinya berzikir, bergerak, lisannya berzikir, bergerak, pikirannya berzikir, belajar. Belajar itu bergerak. Orang diajak ngaji ra gelem, ngaji ki abot. Iya ngaji ki abot. Nek nengkani pengajian, gampang, teko turu, ya, guyu turu mangan, ya. Guyu mangan turu. Penak kuwi, karena ini enggak dipakai. Tapi kalau diajak belajar ngaji, abot Mas, aku ora mampu, mendingan rasah teko wae. Hati-hati. Jadi pikiran otak ini juga harus digunakan terus biar tidak tumpul. Hati dengan berzikir kepada Allah, lisan dengan berzikir kepada Allah, tubuh gerak. Iya. Boleh enggak kita
makan banyak? Boleh nggak makan banyak? Boleh, wong banyak halal loh. Iya tuh yo. Banyakan halal mas. Lah iya. Kok bingung jawab nek keru. Makanya pakai. Aku tak jawab. Oleh loh, Nabi katanya selesai makan sebelum kenyang. Kok ndak di salah? Oke. Nek orang oleh loh, banyak orang oleh. Siapa sih mengharamkan banyak? Ya? Tahu banyak mas? Banyak itu nopo? Asa. Nah, penting bahasa ini orang ngerti, hati-hati. Artinya begini, makan silahkan. Mungkin yang tinggi besar ya butuh asupan banyak, tapi jangan diem, jangan duduk. Nabi SAW itu orangnya mobile bahasa kita, nggak pernah duduk, selalu kemana, berzikir, beribadah, berjihad, jenguk orang sakit, ya bantu orang lain semua. Kalau di rumah nggak diem, membantu keluarganya, jadi selalu aktif. Jadi orang kok tetengok, ya mas kalau tetengok, kalau apa jenenge seruput itu apa mas? Yang mesti injur perutnya buncit. Loh iya, galon berjalan. Tanya sama dokter wis, sumber itunya di perut. Begitu. Itu dokter modern. Kalau Nabi jelas mengatakan begitu. Perut ini makanya gerak dan seterusnya. Jadi gerak itu bukan hanya gerak fisik ya, tapi gerak apa? Akal otak kita untuk belajar merenungkan ciptaan Allah, lisan kita dermimil berzikir, bersyukur, memuji Allah, hati kita juga demikian. Jadi semua bergerak, termasuk juga tubuh kita membantu orang lain ini dan seterusnya. Mas kalau nggak sempat atau nggak berani menikah ya, kan ada as-sa'i 'alal armalah wal masakin. Loh, urusilah janda. Loh, ngurusi janda itu, ngurusi orang miskin, itu nggak harus menikahi loh mas. Ngurusi. Butuhnya apa, ini apa, ngopeni gitu ya. Maka itu kal mujahid fi sabilillah. Pahalanya seperti orang berjihad di jalan Allah. Seperti orang yang salat malam tidak pernah tidur. Seperti orang yang selalu berpuasa tidak pernah berbuka. Badan antum jadi kuat, jadi langsing, jadi bagus. Coba kalau makan aja, tambah gendut, tambah bunder, sama yang gelem, kan gitu ya. Siap mas? Nah, siap. Oke mas Ahmad terus yang kena. Soalnya yang paling brewok ya Allah. Kok ya urung-urung nanti saiki. Iya. Nah itu dia. Biar semangat. Mas, sebentar lagi Ramadan. Kasihan nanti kalau buka sendiri, sahur sendiri. Ya Allah, ya Rabbi. Nggak ada buka bersama lah. Ya, Mas, sebelum Ramadan siap ya, supaya nanti Ramadan antum suka buka bersama. Mas, aja ono usate gur kon goleke wae. Mbok sesekali usate digolekke ngono lho. Ya Allah. Diplekotot tok Islam. Goleke. Golek dhewe lah, kene yang golek. Penak men, ya Allah. Jadi begitulah jamaah. Jam berapa ini? Kayaknya nek jam 09.00 buanter, Pak. Jenenge Mas Nur itu dari belakang ya ngerti loh jam 09.00. Padahal enggak kita ini. Masya Allah. Begitu jamaah ya. Jadi ini doa-doa ini mohon dihafal ya. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin fin nari wa adzabin bil qabr. Kalau sore diganti amsayna wa amsal mulku lillah. Nanti diganti as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha dan seterusnya. Hadhihi karena lailah. Begitu nggih yang bisa kita sampaikan. Intinya kita sedikit bisa diamalkan, lama-lama jadi banyak. Salah satu tip atau cara menghafal, waduh zikir pagi petang wakeh men. Kalau mau belum hafal, satu membaca. Kedua, menghafal sedikit demi sedikit lalu dipraktekkan.
Sudah bisa tambah, sudah bisa tambah begitu. Jadi intinya kalau bisa ya semua dibaca itu. Tapi yang belum hafal maka bisa sedikit demi sedikit nanti dihafal ditambah, dihafal ditambah. Atau yang paling enak ya membaca. Wes buku cilik wih. Makanya dulu sudah saya pesen silahkan buku itu dikempit kemana mana, dikantongi lah bahasanya, jangan dikempit betulan ya, dikantongi. Ya, dikantongi kemana-mana. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita istiqomah dalam berzikir, beribadah kepadanya, dan semoga Allah selalu menjaga kita dari beragam keburukan, kejelekan dari kalangan jin dan manusia yang bisa menyesatkan kita. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa?